Materi edukasi MPASI part 2. Nah, pada video kali ini kita akan bedah kebutuhan MPASI per nutrisi. Komposisi MPASI berbasis bukti, terutama untuk zat gizi makro adalah karbohidrat sekitar 35-60%, protein 60-20%, dan lemak sekitar 30-45%. Kemudian, untuk jenis bahan pangan untuk MPASI, sesuai dengan panduan WHO, makanan pendamping ASI atau MPASI direkomendasikan gizi seimbang dan harus beraneka ragam untuk dapat memenuhi nutrisi bayi. Ini sejalan dengan panduan WHO, maka IDAI merekomendasikan pangan gizi seimbang sebagai berikut. Yang pertama, karbohidrat seperti beras dan umbi-umbian. Yang kedua, protein terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Diutamakan protein hewani untuk anak usia di bawah 2 tahun. Yang ketiga, lemak. Dan yang keempat, sayur dan buah kaya vitamin A. Karbohidrat yang paling banyak di Indonesia adalah beras putih. Namun, keanekaragaman pangan, bayi dan anak bisa ditambahkan jenis karbohidrat lain, seperti kentang, jagung, dan umbi-umbian. Untuk jenis protein, ada dua, yakni protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah sumber makanan yang mengandung asam amino esensial yang lengkap untuk membangun jaringan tubuh, memperbaiki jaringan yang rusak, dan membentuk hormon serta menjaga daya tahan tubuh. Protein hewani sudah bisa diberikan sejak usia 6 bulan pada awal MPASI ya Bu, tidak perlu ditunda. Contoh protein hewani yaitu daging, ayam, udang, ikan, dan telur. Nah, kemudian protein nabati sangat berlimpah di Indonesia dan sangat mudah didapatkan. Contohnya, kedelai, kacang hijau, kacang koro, dan kacang merah. Namun, perlu diingat, protein nabati mengandung fitat, salah satu jenis antinutrien atau zat yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi. Jadi, untuk pemberian kepada anak bisa dengan porsi yang kecil saja ya Bu. Kemudian untuk sumber lemak MPASI, ada mentega atau butter, minyak kelapa sawit, minyak zaitun, santan, dan minyak jagung. Nah, yang perlu diperhatikan juga pada pemberian MPASI adalah responsive feeding, yang mana artinya kita harus paham tanda lapar dan tanda kenyang pada bayi, waktu makan bayi, dan seberapa banyak yang dimakan sesuai kemampuan bayi. Bagi bayi, makan itu bukan sekedar buka mulut, menelan, dan kenyang. Namun, makan adalah proses kompleks yang melibatkan seluruh keterampilan motorik, sensorik, bahkan kemampuan sosialnya. Bagian dari responsive feeding yakni makan tanpa distraksi seperti nonton TV dan bermain HP. Makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Konsistensi jadwal yakni diberikan 2-3 kali sehari makanan pokok dan 1-2 kali makanan selingan. Kemudian tempat sesuai dengan keinginan bayi, bisa bersama dengan keluarga atau di tempat duduk khusus. Dan yang terakhir, amati jika bayi mengantuk, bosan, atau siap naik testur. Adapun tanda-tanda bayi lapar dan bayi sudah kenyang. Tanda bayi lapar yakni yang pertama, riang atau antusias saat didudukkan di kursi makan atau di area makan. Yang kedua, ada gerakan menghisap atau mengicap bibir. Yang ketiga, memasukkan tangan ke dalam mulut. Dan yang keempat, mencondongkan badan ke arah makanan atau berusaha membuka mulut. Kemudian, tanda bayi sudah kenyang. Yang pertama, memalingkan muka atau menutup mulut ketika melihat makanan.
Yang kedua, rewel atau menangis saat diberikan makan. Dan yang ketiga, bayi tertidur. Nah, untuk serba-serbi peralatan MPASI, untuk peralatan MPASI gunakan peralatan yang ada di rumah. Yang terpenting adalah bersih, tidak berkarat, dan juga tidak mengelupas. Oke, sekian video edukasi mengenai MPASI. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di rumah masing-masing ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.